Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Yang sama-sama kita hormati Ketua Yayasan dan seluruh keluarga, para jamaah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Ada dua nikmat yang kata Rasulullah kita kebanyakan sering lalai terhadap dua nikmat itu, yakni as-sihhatu wal faragh. Yang pertama nikmat sehat, dan yang kedua nikmat sempat. Karena itu ketika Allah berikan kesehatan kepada kita, kesempatan kepada kita, marilah kita gunakan kedua nikmat itu dalam rangka untuk kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menambahnya dengan kebaikan-kebaikan yang lain. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi ini insyaallah kita akan bicara tentang seperti yang disampaikan tadi tentang sholat. Kita tidak bosan-bosannya berbicara tentang sholat, dan memang jangan pernah bosan kita melaksanakan sholat. Sholat ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di langit, sementara hukum-hukum perintah-perintah yang lain diwajibkan oleh Allah ketika di bumi, ketika Nabi kita di bumi. Salat ini salah satu kewajiban yang sudah diperintahkan kepada kita, anak-anak kita sebelum akil balik, dan akan selesai kewajiban itu sampai kita mati. Jadi tidak ada hentinya. Salat ini adalah amal yang pertama akan dihisab di hari kiamat, dan salat ini menentukan amal-amal berikutnya, dan begitu seterusnya. Karena itu pada kesempatan ini kita bicara tentang sholat untuk menguatkan kembali tekad kita untuk melaksanakan kewajiban ini dengan sebaik-baiknya. Pertama kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim sholat ya, di ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah. Di ayat ini para jamaah, Allah berkisah tentang Nabi Ibrahim, kaitannya dengan tempat tinggal dan sholat. Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim pindah dari Palestina
menuju Makkah dan membuat rumah di inda baitikal muharram, di samping rumahmu yang mulia. Untuk apa? Rabbana liyuqimus shalah. Ya Tuhan kami, mudah-mudahan anak-anak keturunan kami orang-orang yang mendirikan sholat. Jadi para jamaah sekalian, ketika kita mau mencontoh Nabi Ibrahim ini kaitannya dengan melaksanakan sholat adalah ketika mencari tempat tinggal, ketika mencari pekerjaan, maka jangan sampai tempat tinggal kita, tempat kerja kita itu membuat kita lalai dari sholat. Artinya, logikanya, sing omahe parek masjid iku kudu sering nang masjid. Meskipun akeh omahe sing parek masjid tapi jarang kelihatan di masjid. Ini. Jadi ayat ini kalau kita ambil ibrah, khususnya buat orang-orang yang rumahnya dekat masjid, maka merekalah sesungguhnya orang-orang yang paling wajib dan paling awal harus memakmurkan masjid untuk sholat. Satu. Nabi Ibrahim juga pernah berdoa, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Dan ini doa yang bisa diikuti, doa yang bisa dibaca oleh semua kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi, ya Tuhanku, ij'alni muqimas shalah, jadikan aku orang yang muqim, melaksanakan sholat, mendirikan sholat, mengerjakan konsekuensi dari sholat itu. Ini doa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim sebagai suami, sebagai ayah, dan sebagai pemimpin. Ya Allah, jadikan aku orang yang rajin sholat. Tidak cukup itu, wa min dzurriyyati, dan jangan hanya aku yang kau jadikan sebagai orang yang rajin sholat, tapi juga anak cucuku. Jadikanlah anak-anakku orang-orang yang rajin sholat. Jadikan cucu-cucuku orang-orang yang rajin sholat. Jadikanlah seluruh keturunanku orang-orang yang rajin sholat. Rabbana wa taqabbal du'a, ya Tuhan kami, terimalah doa ini. Artinya, jangan sampai di dalam rumah kita itu yang rajin sholat hanya bapak dan ibunya saja. Jangan sampai yang rajin sholat itu suami istri saja. Tetapi semua yang ada di rumah itu, bahkan yang sudah pindah dari rumah itu, maka mereka tetap harus melaksanakan sholat. Ingat, doanya Nabi Ibrahim ini untuk dirinya dan untuk keturunannya. Seperti itu Nabi Ibrahim berdoa, minta dijadikan orang yang rajin sholat, berdoa minta keturunannya dijadikan orang yang rajin sholat. Sekarang bagaimana anaknya, yaitu Ismail?
Wadhkur fil kitabi Ismail. Ingat, di dalam kitab Allah ada kisah tentang Ismail. Innahu kana shadiqal wa'di. Sesungguhnya Ismail itu adalah orang yang selalu menepati janji. Wa kana rasulan, dan Ismail itu adalah seorang rasul, nabiyan, yang juga seorang nabi. Orang yang menepati janji, rasul, nabi. Wa kana ya'muru ahlahu bis sholati. Ismail ini yang bapaknya dulu berdoa kepada Allah agar anak-anaknya dijadikan orang yang ahli sholat, anaknya ahli sholat temenan. Bapaknya memberi contoh, bapaknya berdoa kepada Allah, dan doanya itu diijabahi oleh Allah. Wa kana ya'muru ahlahu, dan dulu Ismail itu menyuruh keluarganya, mendidik keluarganya bis sholati, sholat. Jadi satu pelajaran dari Nabi Ismail, orang ahli sholat itu adalah orang yang bisa menepati janji. Orang yang tidak bisa menepati janji, biasanya sholatnya gak tapi rutin. Bahkan mungkin tidak sholat. Maka di antara tanda orang munafik adalah wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji tidak pernah ditepati, karena memang orang munafik itu males sholat. Ya. Sholatnya itu sambil kusala, males. Sholatnya itu pilih-pilih, zuhur, asar, maghrib sholat, isya dan subuh tidak. Jadi orang yang malas sholat, bahkan orang yang tidak sholat, tidak bisa dipegang janjinya. Itu pelajaran dari Nabi Ismail. Dan yang kedua, sholat ini adalah urusan keluarga. Kalau Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati, Nabi Ismail juga wa kana ya'muru ahlahu bis sholat. Sholat itu urusan keluarga, bukan urusan bapak netok, ibu netok, enggak, ini urusan semuanya. Berikutnya, Nabi Zakaria ahli sholat juga. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Panjang ceritanya tentang Zakaria, Maryam, Yahya, Imran dan seterusnya di situ. Nabi Zakaria ahli sholat. Nabi Musa ahli sholat. Wa aqimus sholah. Perintah Allah kepada Nabi Musa, wa aqimus sholah, dirikan sholat. Nabi Isa ahli sholat. Ketika masih bayi, Allah berikan kemampuan kepada Nabi Isa untuk menjawab fitnah dari kaumnya. Nabi Isa di ayat ini dikisahkan oleh Allah mengatakan, wa ja'alani mubarakan ainama kuntu, dan Allah menjadikan aku orang yang berkah dimanapun aku berada. Terus wa ausoni bis shalah. Allah pesan kepadaku agar aku mendirikan salat.
wazakati ma dumtu hayya, mendirikan salat, menunaikan zakat selama aku hidup. Jadi salat itu kewajiban sampai akhir hayat. Umur selesai, kewajiban selesai. Makanya perintah sholat itu sekaligus dengan sesuai kemampuannya. Kalau haji umroh sesuai kemampuannya, tapi yang tidak mampu tidak wajib. Artinya tidak haji tidak apa-apa, memang tidak mampu. Zakat sesuai kemampuannya dengan syarat-syarat tertentu. Kalau sudah mencapai nisab hartanya, kalau sudah haul hartanya, wajib zakat. Yang belum mencapai persyaratan tidak wajib. Tidak zakat tidak apa-apa, memang belum mampu. Puasa juga begitu. Ada syarat yang harus dipenuhi ketika berpuasa. Ketika syarat itu tidak terpenuhi, ketika ada halangan, boleh tidak puasa, diganti di hari lain, di bulan lain. Tapi tidak begitu dengan sholat. Sholat harus berdiri. Tidak bisa berdiri, duduk. Tidak bisa duduk, berbaring. Tidak bisa bergerak dengan isyarat. Tidak bisa isyarat dibimbing di telinganya terus. Tidak bisa sholat ditunda bulan depan. Tidak bisa. Tidak bisa sholat diqadha di akhir hayat. Tidak bisa. Sholat harus sholat. Begitu semua sudah tidak bisa, bahkan ketika ruh sudah melayang, baru tidak wajib sholat. Ini sholat. Karena itu para jamaah sekalian, kita sholat, anak-anak kita harus sholat, dan kita pastikan cucu-cucu kita sebelum kita meninggal juga ahli sholat. Itu yang harus kita pastikan. Sekarang kita bicara tentang, kalau Allah tadi bicara tentang Ibrahim, Ismail, Zakaria, Musa, Isa. Sekarang kita bicara tentang bagaimana Allah perintahkan sholat itu kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal aqibatu littaqwa. Ayat ini Bapak Ibu saudara-saudara sekalian jelas, ringkas, makna dan artinya hampir semua orang ngerti. Saking familiarnya kalimat di ayat ini. Wa'mur, apa artinya? Perintahlah, kongkonen. Jelas. Suruh ahlaka, keluargamu, anakmu, bojomu, bisolati, untuk melaksanakan sholat. 3 kalimat. Wa'mur ahlaka bisolati, kongkonen anakmu sholat. Jelas. Artinya ayat ini ditujukan kepada siapa? Kepada laki-laki.
Ya, ibu-ibu mengikuti tentu. Kalimatnya wa'mur ahlaka bis salat. Suruhlah keluargamu salat. Jelas bahwa yang mendapat perintah, yang mendapat amanat untuk mengkondisikan keluarga salat itu adalah kepala keluarga, ayah. Dan yang kedua, tempat untuk mendidik anak salat itu adalah rumah. Itu yang paling utama. Bahwa nanti anaknya itu dipondokkan di pesantren, bahwa anaknya itu pergi berpisah jauh dari orang tua, itu teknis saja sebenarnya. Tapi tanggung jawab pertama dan utama ada di pundak keluarga atau kepala rumah tangga. Wa'mur ahlaka bis salat. Dan ketika kita melaksanakan perintah ini, Allah kasih embel-embel wastabir alaiha. Para mahasiswa, wastabir itu beda dengan wasbir. Artinya sama, sabar. Kalau wasbir dan bersabarlah. Kalau wastabir itu ghayatus sabri, sabar yang paling penghabisan. Asyaddu anwa'is sabri, macam sabar yang paling kuat itu wastabir. Apa maksudnya? Bapak Ibu, mendidik anak sholat itu tidak ringan. Ya, membangunkan anak sholat itu tidak otomatis. Menyuruh anak sholat itu tidak mudah. Makanya Allah ketika wa'mur ahlaka bis sholati langsung digandeng dengan wastabir alaiha. Kamu harus sabar. Contoh, bapak-bapak bangun paginya jam pinten nggih? Anggap saja jam 3:30 lah sudah bangun. Ketika bapak-bapak sudah bangun, apakah anak-anak kita sudah otomatis ikut bangun subuh? Gedek semua nggih. Tidak otomatis. Padahal kan maksudnya kita ini memulai dulu, kita memberi contoh kan begitu. Mereka tidak mencontoh. Kita sholat qiyamul lail, baik. Ketika adzan subuh berkumandang, tekolor, kidul, wetan, kulon, apakah anak kita otomatis terus bangun? Tangi dewe ngoten? Ndak. Karena ndak bangun, kita ketok pintunya. Dok, dok, dok. Apakah diketok sekali itu langsung bangun? Enggak juga. Ya enggak apa-apa lah ya. Enggak apa. Si adzan. Karena tidak bangun, kita sempatkan sholat sunnah 2 rakaat. Setelah kita sholat 2 rakaat, apakah anak kita terus bangun begitu keluar kamar? Enggak juga. Roto angel kita gini ya. Ya tidak apa-apa, memang itulah kenyataan anak-anak kita. Memang itu tugas kita. Dan Allah tahu, memang tidak mudah. Karena adzan subuh sudah, kita sholat sunnah sudah, kita mau berangkat ke masjid, anak juga belum bangun, ya kita buka pintunya. Dan ketika kita buka, ternyata anak kita masih tidur juga. Karena sudah mau qomat, nah, emosine mulai muncul. Ngaten nggih? Ya, mulai rotok gregeten. Ya dibentak, ya digebrak, ya akhirnya kita bantu, ya didudut, ya gegere dicengkal.
baru kemudian tengor-tengor nak pinggir bayang ngoten. Sami nggih. Memang harus begitu. Apakah setelah dibangunkan, didudut lungguh, terus cepet-cepetan ke kamar mandi? Enggak juga. Karena sudah mau qomat, diseret, metu, dilebokno jeding, ditutup pintunya. Apakah setelah ditutup pintu terus langsung buka keran? Enggak juga. Baru kemudian setelah qomat kita ketok pintunya, baru wudu. Setelah itu baru ke kamar. Kalau ditinggal ya tidur lagi. Baru setelah berpakaian kita ajak ke masjid. Itu Bapak Ibu sekalian harus setiap hari. Kalau itu hanya hari pertama tok, besok enggak, mulai lagi. Hari pertama harus begitu, kedua, ketiga, seterusnya sampai menjadi dewasa. Itulah wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Kalau tidak begitu, selesai sudah. Kenapa anak-anak kita subuh angel tangine? Karena memang tas turu. Gini apa mboten? Mungkin jam 2, jam 3 baru tidur. Dan itu sebabnya mengapa Allah kemudian wastabir 'alaiha. Ini untuk anak-anak. Yang untuk orang dewasa apa? La nas'aluka rizqan. Aku tidak minta kamu rizki, kata Allah. Nahnu narzukuk. Justru aku yang memberi kamu rizki. Di dalam tafsir Ibnu Katsir ada pertanyaan, kenapa di sini Allah habis bicara sholat kemudian bicara rizki? Dijawab sendiri, karena memang banyak di antara orang dewasa yang sholatnya terlambat, sholatnya tidak sah, atau tidak sholat sama sekali karena alasannya adalah mencari rezeki, nyambut gawe, golek duit. Padahal Allah bilang, la nas'aluka rizqan. Aku tidak minta kamu rizki, justru aku yang ngasih kamu rizki. Sing ngekei rizki ku aku. Lu tak kongkon sholat 5 menit aja kok emo. Ya, kerja dari pagi, ada adzan zuhur, istirahat. Setelah ada zuhur, adzan zuhur, istirahat. Apakah karena sholat jamaah? Enggak. Kelesetan, ngobrol, rokokan, tidak sholat juga. Mulai lagi kerja jam 1 sampai adzan asar baru istirahat. Apa karena ada adzan asar istirahat itu karena ingin sholat jamaah? Tidak juga. Makanya kondisi seperti itu Allah bilang, la nas'aluka rizqan. Kon niku ndelek opo? Sing ngekei rezeki kula aku. Lah tak kongkon salat ae kok emo. Ini 2 pelajaran penting dari ayat ini adalah pendidikan salat buat anak-anak kita perlu sabar. Dan jangan sampai kita lalai salat hanya gara-gara mencari nafkah. Jadi kalau bapak-bapak alhamdulillah bisa sholat subuh di masjid berjamaah, sholat di shaf pertama, alhamdulillah kita syukuri. Tapi jangan keburu bahagia, ojo kesusu seneng. Setelah salam, bapak-bapak ini noleh memburi sing rada adoh. Nyiwo nengen bola balik mana? Ada ndak anak atau cucu jenengan di belakang? Kalau ada, alhamdulillah. Kalau ndak ada, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun.
bapak rajin jamaah, anake gak tau nang masjid. Tanggung jawab kita. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, muru auladakum. Sekali lagi, kalau di ayat-ayat nabi-nabi tadi itu sholat kaitannya dengan keluarga. Kalau sudah sampai di nabi kita, itu sholat langsung ke anak. Lebih fokus lagi. Muru auladakum, suruh anakmu bis sholati, sholat, wahum abna'u sab'i sinin, ketika umurnya sudah 7 tahun. Apakah umur 7 tahun itu sudah akil balik? Belum. Insya Allah belum. Tapi kenapa harus sudah disuruh, diperintah, sudah dikenakan perintah untuk sholat? Itulah namanya pendidikan. Para guru, para ustadz-ustadzah, usia pendidikan itu harus mendahului usia kewajiban. Seperti anak-anak kita yang ngaji sore di TPA TPG itu, umur 5, umur 6 yang perempuan, kenapa harus berkerudung? Kenapa harus berjilbab? Apakah mereka sudah wajib? Belum. Kenapa harus disuruh berjilbab? Itulah pendidikan. Usia pendidikan itu harus mendahului usia kewajiban. Kalau sudah dididik, sudah terbiasa, nanti ketika usianya wajib sudah bisa. Tapi sebaliknya, kalau dari kecil tidak dididik, dari kecil tidak dibiasakan, datang kewajibannya angel. Sholat juga begitu. Makanya tidak ada perintah yang sama dengan hadis ini terhadap kewajiban-kewajiban yang lain. Tidak pernah Nabi mengatakan muru auladakum bisyami, suruh anakmu puasa ketika umurnya 7 tahun. Tidak ada. Kecuali sholat. Suruh anakmu sholat kalau umurnya sudah 7 tahun. Sholat. Beda dengan yang lain-lain. Wadribuhum 'alaiha wahum abna'u ashrin. Pukul anakmu itu kalau tidak mau sholat ketika umurnya sudah 10 tahun. Pukul di sini maksudnya kasih sanksi, kasih hukuman, kasih peringatan, kasih dia pelajaran. Kalau usianya sudah 3 tahun dididik, umur 7, 8, 9, sudah 3 tahun diajari sholat, dikasih contoh sholat, dididik sholat, 3 tahun itu sudah cukup. Kalau umur 10 tahun tidak juga ngerti sholat, kasih sanksi supaya bisa merasakan ini loh akibatnya tidak sholat. Sanksi yang mendidik. 3 tahun cukup mendidik anak sholat itu. Mulai 7 tahun, 10 tahun, apalagi sekarang belum 7 tahun juga sudah diajari sholat. Nah, ketika sudah umur 10 tahun, ada perintah baru. Wa farriqu bainahum fil madaji. Pisahkan antara anak-anak itu tempat tidurnya. Pisahkan. Karena ini adalah masa-masa awal anak mengenal akil balik. Masa-masa awal anak mengenal lawan jenis. Masa-masa awal anak mengenal apa itu aurat. Masa-masa awal anak itu memiliki syahwat jinsia atau seksualnya. Di situ kemudian tempat tidurnya pisah. Supaya tidak melihat aurat sebelahnya, supaya tidak menindih badan tubuh orang lain, diajari di situ. Dalam satu hadis Nabi menggandeng antara pendidikan sholat dengan pendidikan mengenal lawan jenis atau pendidikan seksual. Jadi
pendidikan seksual itu dikaitkan dengan pendidikan sholat. Yang ndak ngerti sholat terus ada pendidikan seksual, rusak. Wis gak sholat dikandani ngono pisan, rusak. Engko ana dum-dum apa pisan bagi-bagi. Nah, itu. Dalam Islam itu ketika bicara tentang seksual, kaitannya pertama dengan sholat, yang kedua dengan toharoh, yang ketiga kaitannya dengan nikah. Di luar itu tidak ada tema tentang seksual, itu tidak ada. Nah, ini sekali lagi usia pendidikan, khususnya sholat, harus mendahului usia kewajiban. Sampai kapan kita ngurusi sholatnya anak ini? Kalau sholat sampai akhir hayat, kita mendidik anak sampai kapan? Ini ceritanya Ali, menantunya Nabi sendiri. Ali bin Abi Thalib bercerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taraqahu wa Fatimah. Ini Ali punya istri namanya Fatimah, putri Nabi, punya anak namanya Hasan Husain, rumahnya sudah pisah, tidak lagi kumpul dengan mertuanya atau dengan Nabi, beda rumah. Tapi setiap malam Nabi itu mengetuk pintu rumah anaknya ini. Ya, ala tusollian. Ini bukan sholat subuh, ini sholat malam. Diketuk, dikedok. Ala tusollian. Gak sholat sholat. Kalau sekarang kan tidak perlu datang ke rumahnya, tidak perlu ngetuk pintunya. Cukup dengan kan ada alat untuk mengingatkan ada. Jadi orang tua kepada anaknya saat anak masih kecil punya kewajiban mendidiknya sholat. Saat anaknya itu sudah dewasa, bahkan sudah menjadi kepala rumah tangga, bahkan sudah pindah rumahnya, tidak kumpul lagi dengan orang tua, juga kita orang tua masih punya kewajiban. Tidak bisa lepas. Jadi fungsinya HP ku ya kanggo ngono iku, Pak. Kanggo ngono iku. Cik barokah HP ini gitu. Ngingatkan sholat. Nah, sampai Ali cerita waktu itu, fakultu ya Rasulullah, waktu diketuk pintunya itu malam-malam, anfusuna biyadillah, fa idza syaa ayyam athana ba'athana. Ya Rasul, ini maksudnya begini, lapo kok adik digugah barang itu. Dheweke iki nek Allah kepengin gugah lak tangi-tangi dhewe, gitu maksudnya. Iki mantu rada melelek ngene. Nah, tidak. Jadi nyawa kami ini kan di tangan Allah. Kalau Allah mengendaki kita bangun, ya kan bangun. Ngapain pakai didodok-dodok itu? Fansarafa hina qulna dzalik wa lam yarji ilayya. Ketika saya ngomong begitu, nyaut begitu, Nabi kemudian langsung berlalu dan tidak balas apa-apa. Tapi saya dengar Nabi sedang menepuk pahanya, kemudian mengatakan wa kanal insanu aktsara syai'in jadalah pancene menungso iku kaken bantah cah. Nah itu maksudnya. Wong dikandani bapakne kok ngono gitu nah. Itu. Ya hal-hal semacam itu akan kita jumpai. Jadi ini hadis-hadis ini kapan kita mulai mendidik anak sholat dan kapan kita sampai kapan kita memperhatikan sholat anak kita. Ini yang terakhir.
Terakhir Pak Jalil. Wa kullu khatwatin tamshiha ila sholati shadaqah. Para jamaah, sholat itu mengajarkan kita kesucian. Orang yang tidak sholat tidak akan peduli suci apa tidak. Ya. Orang itu kalau mau pergi sama keluarga, di pikirannya itu sudah ada. Ini pakaian yang saya pakai ini nanti layak dipakai sholat apa enggak? Suci apa tidak? Karena dia mikir sholat. Orang yang tidak pernah mikir sholat, enggak akan pernah memikir bajunya. Iki kotor tarsik, iki suci tanajis, tidak ada pikirannya sama sekali. Orang yang bepergian, ngelencer, rekreasi, berpikir nanti zuhur sholat di mana. Itu sudah dipikir. Itu kalau orang mikir sholat. Tapi kalau orang tidak punya pikiran sholat, tidak ada urusan mau zuhur di mana, asar di mana, ono zuhur tan ono asar, tidak penting. Ketika sudah mendekati jam 11:30, mulai tolah-toleh rest area isi adoda. Itu kalau orang berpikir sholat. Tapi kalau orang tidak berpikir sholat, melihat rest area, ya mampir. Nguyotok, marno budal maneh. Kenapa? Tidak ada pikirannya sholat itu tidak ada. Hidupnya orang yang tidak sholat itu morat marit. Antara najis dan suci juga tidak jelas. Antara waktu disiplin tidak disiplin juga tidak peduli. Tidak ada. Morat marit orang tidak sholat itu hidupnya. Makanya sholat itu miqota, waktunya sudah ditentukan agar hidup kita teratur. Maka kalau hidup kita ingin teratur, lahir batin suci bersih, pedomani sholat. Sampai-sampai karena sholat itu begitu pentingnya, begitu kuatnya, Allah beri pahala yang luar biasa. Wa kullu khatwatin tamshiha ila sholati shadaqah. Bukan hanya orang sholat itu kan pahalanya bertingkat-tingkat. Shaf pertama pahalanya lebih besar daripada shaf kedua. Beda Pak. Sama-sama di masjidnya. Shaf pertama lebih besar pahalanya dari shaf kedua. Shaf kedua lebih banyak pahalanya dari shaf ketiga. Sama-sama di masjidnya. Awal kedatangan orang yang ke masjid, terutama Jumatan, datang pertama pahalanya beda dengan yang datang kedua. Yang datang kedua beda pahalanya dengan datang ketiga. Begitu seterusnya. Beda pahalanya. Orang yang menunggu azan di masjid dengan nunggu azan rokokan di rumah beda pahalanya. Wantidharus sholati ba'da sholat, tetap di masjid setelah sholat dalam rangka nunggu sholat berikutnya, itu beda pahalanya. Bahkan langkah menuju masjid itu pun semakin banyak langkah menuju masjid, semakin banyak pahalanya. Jadi sing omahe ado teko masjid, tetep ke masjid ganjarane luwih akeh. Karena langkahnya semakin banyak. Terus yang rumahnya dekat masjid, dari mana dapat pahala? Wong langkahnya cuma sedikit. Dari asrama situ ke sini. Bukan dari langkahnya. Ya kecuali nek mumet muter dhisik ngene cek ado. Nah.
Yang dekat dari masjid, dari asrama ke sini, dari rumah situ ke sini, bisa mendapatkan pahala lebih dibanding yang lain karena dialah orang yang paling awal masuk masjid. Beda pahalanya. Yang jauh dapat pahala karena jumlah langkahnya banyak. Yang dekat dapat pahala karena dialah orang yang paling awal datang ke masjid. Jangan sampai rumahnya dekat masjid tapi datangnya setelah qomat. Ngenteni qomat dhisik. Sudah tidak dapat apa-apa. Nah, ini. Jadi Allah jadikan sholat ini sebagai sumber pahala. Bahkan yang lebih dekat rumahnya itu dengan masjid, dia menjadi orang pertama yang datang ke masjid. Dia menjadi orang yang tidak pulang setelah sholat karena dalam rangka nunggu sholat berikutnya. Dia menjadi mendapat pahala yang begitu besarnya. Nah, dan selain perintah pahala harus seimbang, ada ancamannya. Ini buat kita semuanya. Walladzi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku di tangannya, kata Nabi. Laqad hamamtu, aku benar-benar kepingin, kata Nabi. An amuro bihatobin, pingin ada orang tak suruh ngumpulkan hatob, kayu bakar. Dulu. Kalau sekarang kepingin ada orang tak suruh bawa korek. Korek api ya. Sa LPG nisisan. Fayuh tatop, disiapkan semua. Thumma amura bis salat. Setelah itu adzan datang, waktu salat tiba, fayu adzanalaha, tak suruh, misalnya Bilal adzan. Tsumma amura rajulan faya umman nas. Kemudian saya nyuruh orang ngimami. Loh, aneh. Kenapa tidak Nabi? Nabi mau kemana? Tsumma ukhalifa ila rijal. Begitu adzan, qomat, salat sudah dimulai, saya mau keluar dari masjid. Untuk apa? Ila rijalin, mencari laki-laki. Goleki wong lanang sing gak nang masjid. Yang ndak jamaah tadi tuh. Be isih ana nang warung, pinggir dalan, ning omah. Untuk apa? Fa uharriqa alaihim buyutahum. Tak obong omai. Jadi kalau ada rumah kebakaran, tidak hanya karena konslet listriknya, tapi karena orangnya tidak suka jamaah ke masjid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.